And Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands. Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. Yeah, yeah. Everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you do. Lord, I lift my hands. Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my zeal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang. Ya, jawabannya Shalom. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Selamat datang dalam keluarga besar GBI Katariso dalam ibadah raya kita di pagi hari ini. Kita boleh bersyukur sebab Tuhan baik dalam setiap hari-hari yang kita lalui, yang kita berjalani bersama dengan Tuhan. Saya percaya buat waktu yang terbaik yang Bapak Ibu berikan saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Yuk, mari siapkan hati kita. Seluruh kehidupan kita mau bersyukur dalam hadirat Tuhan. Menyembah dan meninggikan namanya sebab Dia Allah yang baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih ya Allah. Terima kasih buat kemurahan-Mu, buat kasihan setia-Mu yang selalu melimpah bagiku, yang tercurah dalamku. Setiap hati kami, setiap hidup kami, ku persembahkan hanya bagi-Mu. Ku percaya kasih dan kemurahan-Mu yang selalu nyata dan selalu nyata di dalamku. Ku kan bersyukur buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu yang selalu ada dalamku. Kami ada semuanya karena anugerah-Mu, dan kami ada karena semua kemurahan-Mu. Percaya kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti segala rencana yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hari-hari kami. Pujian bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus.
bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau Tuhan yang baik dalam hidupku. Mari kita berdiri bersama-sama dan nyatakan pujian ini. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik. Dengan segenap hatimu katakan, ku berserah, seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah Kau ambil alih ya Tuhan, yang ku punya hanya Tuhan. Kau ambil alih ya Tuhan, yang ku punya hanya, yang ku punya hanya.
kasih, terima kasih, hanya dalam nama. Terima kasih, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Engkaulah sumber pertolongan, kasih dan setia. Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat-Mu tiap hari, dan besar kesetiaan-Mu atas hidup kami. Sungguhlah kami tetap bersyukur di dalam hadirat-Mu di pagi hari ini, di waktu yang tepat yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh melihat betapa besar kasih setia Tuhan atas hidup kami. Dan saat inilah waktunya Tuhan, kami bersama-sama keluarga besar GBK Tariso meninggikan dan memuliakan Engkau, sebab Engkau Allah yang layak terima pujian. Dan bersyukurlah kami senantiasa dalam hadirat-Mu. Pengurapan baru untuk setiap seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani di saat ini. Dan juga jemaat Tuhan yang hadir mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Kekuatan Allah akan dicurahkan di tempat ini, karena Roh Allah bekerja di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap umat-umat Tuhan yang siap memuliakan nama Tuhan dan sepakat sama-sama katakan amin. Lebih meriah lagi katakan shalom. Sukacita Tuhan untuk setiap kita. Berikan tos depan, belakang, kiri, kanan dengan sukacitamu. Sebab hari ini hari yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Yes. Dengan sukacita Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu dengan sukacita. Haleluya. Mohon pemain musik. Yeah. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang kita terima. Walau
berdiri bersama-sama dengan sukacita. Akan ku salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang berkatmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Dengan segala hatiku, hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang berindah, tak hanya yang baik saja Yang ku terima. walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku, teguhkan imanku.
sukacitamu yang memenuhi hidup kami. Dan kasih-Mu tidak pernah terlambat untuk menolong segala masalah hidup kami. Dan kami percayai bahwa Tuhan itu Allah yang selalu menolong hidupku. Terima kasih Tuhan. Kuasa kebenaran firman-Mu akan mengalir dalam hidupku selalu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, karena percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, semuanya diberkati oleh Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menjagaku, selai rambutku takkan jatuh tanpa seizin-Mu, dan ku tetap percaya. Oh, Tuhan selalu menolongku. Kau tetap, Tuhan selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seluruh. Yang merasa diberkati, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang telah menolong hidup kita. Sama-sama. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Kau tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, dan ku yakin Tuhan melindungi. Tuhan melindungi, Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. dengan iman dan percaya mau katakan, Tuhan selalu menolongku dan selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku dan selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seluruh hidup. Mari sekali lagi dengan iman katakan, Tuhan selalu kan menolong, selalu Menjagaku selai rambutku
kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Inilah keyakinan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang baik. Kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang memperdulikan hidup kami. Engkau yang menuntun kami bahkan di saat-saat yang paling sukar dalam hidup kami. Penyertaan-Mu tetap sempurna bagi kami. Layaklah Tuhan Kau menerima segala puji-pujian, pengagungan, penyembahan kami. Engkau yang disukakan, Engkau yang digirangkan karena kami umat kepunyaan-Mu yang datang beribadah kepadamu. Kami percaya pagi hari Roh Kudus, Engkau yang berkenan atas kami dan memberkati setiap kami. Karena itu mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar akan firman-Mu, untuk kami dibentuk, untuk kami dinasihati oleh firman Tuhan. Mari Roh Kudus jamah dan lembutkan setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap untuk menerima taburan benih firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu bertumbuh menghasilkan buah-buah yang matang dalam hidup kami. Sehingga kami bukan sekedar hanya menjadi pendengar untuk melupakannya, tapi tersimpan di dalam hidup kami dan kami melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Roh Kudus, urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan-pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu yuk, yang meriah buat Tuhan. Oke, seperti biasa. Coba sebelum duduk tengok kiri, tengok kanan, bilang, kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Haleluya. Kalau sudah boleh silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya, boleh katakan shalom. Satu sukacita kalau pagi hari ini kita kembali boleh ada di tengah-tengah ibadah kita dan kita boleh bersukacita di dalam Tuhan. Dan hari ini saudaraku, persiapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan. Oke, multimedia minta tolong dipersiapkan. Hari ini saudaraku saya mengambil tema mengutamakan hadirat Tuhan. Sekali lagi, memberi prioritas yang terbaik, yang pertama dan utama, yaitu memberikan waktu untuk kita melekat dekat dengan Tuhan. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Boleh lanjut multimedia, sudah ada. Oke, untuk mempersingkat waktu saya akan baca saja saudaraku. Injil Lukas 10 dari ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Dengan perikop Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudaraku, cerita ini menceritakan ketika Yesus dalam perjalanannya bersama dengan para murid tiba di kota Betania, di sebuah kampung di Betfage, Betania, saudaraku. Dan ada seorang wanita yang bernama Marta menyambut Yesus dan para murid-murid dengan penuh sukacita. Mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumahnya dan melayani dengan jamuan, makan dan minum. Ini sesuatu hal yang luar biasa saudaraku. Pada zaman itu
Seseorang yang diundang masuk ke dalam rumah ya dan makan bersama-sama, itu artinya ada sebuah ikatan relasi yang begitu dekat, dianggap sebagai kerabat, sebagai saudara. Undangan Marta ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Tetapi saudaraku, ternyata Marta tidak mendapat bagian yang terbaik, belum melakukan yang terbaik ya. Justru saudaranya Maria yang duduk dekat kaki Tuhan, dialah yang dikatakan Tuhan, dialah yang memilih bagian yang terbaik dari Tuhan. Kenapa? Karena sekali lagi saudaraku, dia memberi prioritas, dia mengutamakan yang pertama dan utama. Apa? Hadirat Tuhan. Dan saya mau katakan saudaraku, hari ini biar kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan melalui kisah ini saudaraku, supaya kita menjadi pribadi yang mengutamakan hadirat Tuhan. Oke, boleh lanjut multimedia. Sekali lagi saudaraku, kisah Maria dan Marta menunjukkan di tengah-tengah kesibukan hidup kita, di tengah-tengah aktivitas, pekerjaan, bisnis, mungkin studi pendidikan kita, pelayanan kita, dengar baik-baik. Seorang murid Tuhan, seorang percaya, seorang Kristen harus memilih prioritas yang benar. Apa itu? Sekali lagi, memilih bagian untuk memberikan porsi yang pertama dan utama, cari hadirat Tuhan. Saudaraku, kalau kita melihat kisah Maria dan Marta ini ditulis oleh Lukas, sebelumnya diberikan perikop tentang orang Samaria yang murah hati. Kita tahu ceritanya ya. Saudaraku, menceritakan tentang orang Samaria yang hidup di dalam kasih. Saudaraku, dengar baik-baik. Ternyata waktu saya pelajari, ketika kita bicara kita hidup di dalam kasih. Kalau saudara berkata bahwa saya dan saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, itu bukan saja diwujudkan dalam perbuatan, dalam tindakan yang nyata bagi sesama. Tetapi dengar baik-baik, kalau kita sungguh-sungguh mengerti bahwa kita mengasihi Tuhan, saudara juga harus memberikan yang terbaik melalui persekutuanmu, melalui kehidupanmu yang selalu mencari hadirat Tuhan setiap hari. Amin. Bisa dimengerti saudaraku? Kalau saudara berkata bahwa saudara mencintai Tuhan tapi tidak pernah beri waktu buat Tuhan, saya mau katakan saudaraku, omong kosong. Ya, karena cinta kepada Tuhan bukan saja melalui tindakan dan perbuatan yang kita kerjakan, tapi kita beri waktu kita cari hadirat Tuhan melalui persekutuan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Tuhan menginginkan saudaraku, bukan hanya sekedar pelayanan, bukan sekedar aktivitas, bukan hanya sekedar perbuatan kita, tetapi Tuhan mau saudaraku, ada persekutuan yang intim, ada persekutuan yang dekat, yang erat dengan Tuhan setiap hari. Makanya saya tuliskan di sana saudaraku ya, dengar baik-baik. Pelayanan tanpa persekutuan dengan Tuhan itu hanya aktivitasisme. Tahu ya aktivitas ya? Perbuatan, tindakan, pekerjaan. Hanya sekedar aktivitas. Apa yang kau perbuat, apa yang kau kerjakan, apa yang kau beri, apa yang kau lakukan, kalau tanpa persekutuan dengan Tuhan, itu hanya sebuah aktivitas. Clear? Amin? Tapi sebaliknya saudaraku, intim dengan Tuhan, punya persekutuan yang erat dengan Tuhan, tapi tanpa sama sekali terlibat dalam pelayanan. Itu yang disebut dengan pasifisme. Tuhan tidak mau saudaraku, kita jadi orang-orang yang pasif. Tuhan mau hidup kita menghasilkan buah, bekerja untuk memberi buah. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang produktif, tapi juga berdampak. Tuhan mau kita memberkati dunia ini. Amin. Oleh karena itu hari ini sekali lagi saudaraku, kita coba mau gali dan pelajari bagaimana sih supaya kita bisa memberikan porsi prioritas yang benar, ya, mengutamakan hadirat Tuhan di dalam hidup ini.
Yuk kita lihat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kita lihat kembali ayat 39. Lanjut multimedia. Sekali lagi, perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Perhatikan baik-baik. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudaraku, hal yang pertama yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa menjadikan prioritas yang pertama dan utama mencari hadirat Tuhan dalam hidup ini. Ketika kita menjadi pribadi yang suka duduk dekat kaki Tuhan. Sekali lagi, suka duduk dekat kaki Tuhan. Coba tanya sebelahnya, suka duduk dekat kaki Tuhan enggak? Amin. Saudaraku dengar baik-baik. Waktu saya coba gali dan pelajari saudaraku, Maria memilih untuk duduk dekat kaki Tuhan. Bukan dia duduk dengan santai sambil ngelonjor gitu ya. Bukan saudaraku ya. Tapi Maria duduk dekat kaki Tuhan artinya dia mengambil posisi sebagai seorang murid. Dia menempatkan dirinya sebagai seorang yang mau belajar, mau menggali, mau menjadi pribadi yang mencari apa sih yang menjadi keinginan hati Tuhan, apa sih yang menjadi kehendak Tuhan buat hidupnya. Memposisikan dirinya sebagai seorang murid. Saudaraku, saya mencoba mempelajari saudaraku, duduk dekat kaki Tuhan artinya kita berhenti dari kesibukan kita, dari aktivitas kita, dari pekerjaan kita, dari rutinitas kita. Lah kita katanya mau kemana? Retret puncak 3 hari 2 malam. Keren loh ya. Mana? Sentul, Bogor. Retret 3 hari 2 malam. Di tempat retret terus WA-an, terus calling-callingan. Gimana? Wah gak bisa gitu dong. Katanya retret, handphonenya terus berdering-dering begitu ya. Katanya retret. Tahu gak retret? Memberikan khusus waktu buat Tuhan, tapi realitanya bisnis jalan terus. Ya Pak gimana Pak, tuntutan pekerjaan Pak. Saya mau bilang saudaraku, yuk sekali-sekali beri waktu yang terbaik buat Tuhan. Ya, berhenti dari kesibukan, berhenti dari pekerjaan, beri waktu untuk kita duduk dekat kaki Tuhan. Amin. Maria memilih duduk dekat kaki Tuhan, artinya dia mendengarkan. Nah, ini saya sudah sering kali beda kata mendengarkan dengan mendengar. Tapi saudaraku, waktu saya pelajari dalam bahasa aslinya menggunakan kata imperfect. Sekali lagi ya, sesuatu hal yang dilakukan berulang-ulang dan terus dilakukan. Artinya saudaraku, itu ya kalau tadi kita baca dalam bahasa Indonesia diterjemahkan terus mendengarkan. Sekali lagi, terus mendengarkan perkataannya. Artinya Maria tuh menikmati setiap perkataan Tuhan, menikmati setiap pengajaran, menikmati setiap hadirat Tuhan, dekat dengan Tuhan. Nah kita ibadah lebih dari 1,5 jam aja udah ngeliatin jam, apalagi kalau udah 2 jam. Kok gak selesai sih? Bilang, gua tahu tuh siapa orangnya. Saya mau bilang saudara yuk, duduk dekat kaki Tuhan. Artinya kita menikmati perkataannya Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Terus mendengarkan. Oke, lanjut. Saudaraku sekali lagi, Maria memilih duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Saudaraku, sikap ini menggambarkan sekali lagi kerinduan seorang Maria untuk terus belajar. Kerinduan seorang Maria untuk mengerti kehendak Tuhan, mencari apa keinginan hati Tuhan. Dan kerinduan hati Maria untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudaraku, saya mau katakan kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang suka duduk dekat kaki Tuhan tanpa disertai kerinduan. Kita nggak akan pernah mungkin menjadi orang yang suka memberi prioritas yang terbaik untuk cari hadirat Tuhan kalau kita nggak punya rasa haus dan lapar akan kebenaran.
Makanya saudaraku, saya nggak pernah aneh kalau ngeliatin orang, ada banyak orang saudaraku yang datang ke gereja, ya mudah-mudahan tidak ada di sini begitu ya. Duduk sebentar, keluar. Katanya ke toilet lama, 5 menit, 10 menit balik lagi. Duduk lagi, keluar lagi begitu ya. Nggak tahu apa yang dicari gitu ya. Kayaknya pantatnya ada jarumnya gitu ya. Saya mau bilang saudaraku, kenapa bisa seperti itu? Sekali lagi, karena tidak disertai rasa rindu, tidak disertai rasa haus dan lapar akan hadirat Tuhan, ingin belajar firman Tuhan, ingin mengerti kehendak Tuhan, mau punya satu kerinduan untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mau suka duduk dekat kaki Tuhan, harus diawali dulu dengan kerinduan. Amin. Makanya saya tuliskan di sana saudaraku, kehidupan doa lahir dari hati yang rindu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita akan menjadi orang yang akan mengutamakan hadirat Tuhan. Kita akan punya jam-jam, waktu-waktu, kualitas hidup yang berdoa. Ketika hati kita rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena itu sebagai saran gitu ya, sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita pergi keluar atau kita melayani, biarlah kita cari Tuhan dulu, menikmati persekutuan dengan Tuhan dulu. Memberi prioritas utama buat hadirat Tuhan. Kita belajar untuk menjadi pribadi yang suka duduk dekat kaki Tuhan. Amin. Ini hal yang pertama saudaraku ya, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang memberi prioritas yang benar dalam hidup ini. Mengutamakan hadirat Tuhan. Ketika kita menjadi pribadi yang suka duduk dekat kaki Tuhan. Lanjut. Nah ini menarik saudaraku. Selanjutnya ya, ayat 42 Tuhan Yesus bilang begini sama Maria. Sama Marta. Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Sekali lagi. Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Artinya saudaraku, waktu saudara mau duduk di bawah kaki Tuhan, duduk dekat di bawah kaki Tuhan, waktu saudara mau membangun sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan, saudara sedang mengambil bagian yang terbaik dalam hidup kita. Kenapa? Karena dengar baik-baik saudaraku, relasi kita, keintiman kita dengan Tuhan saudaraku, duduk dekat di bawah kaki Tuhan, itu bukan hanya mengandung nilai untuk kehidupan hari ini, saat ini, tapi mengandung nilai, memiliki nilai sampai kepada kekekalan dan tidak dapat digantikan oleh aktivitas, oleh kegiatan apapun juga. Amin. Bisa dimengerti saudaraku? Makanya Tuhan bilang sama Maria, Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Tapi seringkali kita nggak terlalu menganggap berharga waktu-waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Padahal Tuhan bilang ini adalah bagian yang terbaik. Yang tidak dapat digantikan dengan aktivitas apapun juga. Semua pekerjaan, semua aktivitas, semua kegiatan, semua pelayanan kita akan berhenti dan akan berlalu. Tetapi waktu kita suka duduk dekat kaki Tuhan, waktu kita memilih untuk mencari hadirat Tuhan, itu akan menghasilkan buah sampai kepada kekekalan. Amin. Lebih dalam lagi waktu saya gali saudaraku, kata bagian yang terbaik, itu dalam bahasa aslinya menggunakan kata warisan. Nah kemarin saudaraku, saya di dalam doa malam saya sudah menjelaskan ya, Tuhan itu hebat luar biasa. Status kita sebagai orang yang berdosa, orang yang sepatutnya dihukum, kita adalah hukuman. Tetapi kita beroleh karunia Allah, anugerah Allah, sehingga kita beroleh keselamatan, kekekalan. Tetapi bagaimana supaya tidak ada yang menentang tentang anugerah yang diberikan kepada kita? Maka status kita diangkat jadi anak. Begitu status kita diangkat jadi anak, maka tidak ada lagi dalil untuk menghalangi kita berhak untuk menerima setiap anugerah, setiap janji-janji Tuhan, bahkan sampai kepada kekekalan.
kekekalan, hidup kekal, keselamatan di dalam Kristus Yesus. Ya, makanya saya mau katakan saudaraku, warisan ini hanya diberikan kepada anak-anak Allah. Tahu nggak saudara? Artinya kita kalau punya kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan, itu adalah bagian yang terbaik, warisan dari Allah yang tidak sembarang orang bisa peroleh. Karena itu bukti kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti saya dan saudara akan memberi prioritas pertama dan utama. Kita akan mengutamakan hadirat Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan sebagai warisan dari Tuhan, sebagai bagian yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita. Yang mengerti boleh bilang amin. Sekali lagi saudaraku, ini yang pertama ya, yang Tuhan mau kita menjadi pribadi yang mengutamakan hadirat Tuhan. Bagaimana caranya? Duduk dekat di kaki Tuhan. Yang kedua, oke lanjut. Iya, ayat 40 bilang begini. Sedang Marta, apa saudara? Sibuk sekali melayani. Sampai diterjemahkan dalam LAI saudaraku menggunakan kata sibuk sekali. Ada kata sekalinya ya. Bukan hanya sekedar sibuk, tapi sibuk banget gitu ya. Sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saudaraku, yang kedua yang saya jumpai, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang mengutamakan hadirat Tuhan. Kita memberi prioritas yang benar dalam hidup ini. Ya, mewaspadai perangkap kesibukan. Berjaga-jaga jebakan sibuk. Berjaga-jaga mewaspadai perangkap kesibukan. Oke, lanjut. Saudaraku, firman Tuhan menceritakan bahwa Marta sibuk sekali melayani. Tetapi kesibukannya ini justru membuat Marta kehilangan fokusnya pada kehadiran pribadi Yesus itu sendiri. Padahal kan dia yang ngundang kan, mari Tuhan, dengan para murid-murid masuk ke rumahku. Wah, kan fokusnya pertama Yesus kan, yang disambut Yesus kan, yang diundang Yesus. Tapi karena dia sibuk sekali, sehingga akhirnya fokusnya bergeser saudaraku. Dia bukan lagi tertuju kepada yang penting Yesusnya, tapi akhirnya dia malah berfokusnya kepada kesibukannya, kepada pekerjaannya, kepada apa yang dia kerjakan. Saya mau katakan saudaraku, ada begitu banyak orang terjebak di dalam hal ini. Ya, mewaspadai perangkap akan kesibukan. Bukan lagi kita fokus kepada Yesus, pribadi yang kita layani, pribadi yang kita mau senangkan. Dia adalah Tuhan kita, dia adalah kurios, dia adalah pemilik hidup kita. Segala sesuatu yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita dapat, dia yang punya dan dia yang berikan kepada kita. Bukan lagi fokusnya kepada Tuhan. Kalau kita sibuk sekali, kita terjebak malah jadinya akhirnya kita punya fokus tertuju hanya kepada kesibukan kita, kepada pekerjaan kita. Saudaraku, waktu saya coba gali dan pelajari kata sibuk, kesibukan, sibuk sekali dari kata arti katanya saudaraku, itu artinya ditarik ke berbagai arah. Sekali lagi ya, ditarik ke berbagai arah. Maknanya bukan sekedar sibuk, tapi memiliki makna artinya pikirannya terpecah, fokusnya terganggu, hatinya tercerai-berai. Inilah yang menggambarkan seseorang telah kehilangan fokus rohani. Waktu kita bekerja, waktu kita melakukan sesuatu, bukan lagi tertujunya untuk kemuliaan Tuhan, bukan lagi tertujunya untuk Tuhan, memberikan waktunya untuk Tuhan, tapi malah terpecah fokus kita kepada hal-hal yang lain. Makanya saudaraku dengar baik-baik, Tuhan Yesus tidak menegur tentang pekerjaannya si Marta.
Tidak ada yang salah dengan apa yang Marta kerjakan. Tidak ada yang salah dengan pelayanan Marta. Tidak ada yang salah dengan apa yang Marta perbuat. Tetapi Tuhan Yesus menegur hatinya Marta. Kenapa? Karena hatinya Marta tidak lagi tertuju kepada Tuhan. Ya, kemarin saya di Komsel ya, di Poris Indah menjelaskan saudaraku ya, ada banyak hamba-hamba Tuhan. Awalnya niatannya murni, mau melayani Tuhan. Wah, pergi misi ya, pergi misi ke daerah pelosok, daerah pedalaman. Wah, cari dana, kumpul dana. Wah, si Anu kasih sekian, kumpul. Wah, terkumpullah 50 juta. Pergilah dia bermisi. Yang dipakai misinya berapa juta? Kalau syukur-syukur bisa separohnya ditabur di daerah misi. Kebanyakan cuma sekian, bagian kecil yang ditabur di sana. Sisanya masuk kantong pribadi. Saya mau katakan saudaraku, nggak ada yang salah dengan misi, nggak ada yang salah dengan pekerjaan, nggak ada yang salah dengan pelayanan. Tapi seringkali kita terjebak di dalam kesibukan kita. Fokusnya bukan lagi kepada Tuhan, tapi fokusnya kepada sesuatu yang lain. Ini jebakan, ini adalah perangkap yang membuat kita akhirnya keluar dari kehendak Tuhan. Ya, ada begitu banyak orang di dalam pekerjaan mereka, ya, di dalam bisnis mereka, ya, seringkali sibuk bekerja, tapi ternyata bukan tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Sibuk bekerja, lakukan ini, lakukan itu. Karena saking sibuknya, fokusnya bukan lagi untuk Tuhan. Tapi fokusnya berubah gitu. Akhirnya apa? Mau halal kek, mau haram kek, hantem aja, sikat aja. Karena fokusnya udah bukan Tuhan. Saya mau katakan saudaraku, nggak ada yang salah dengan pekerjaan. Tapi hati-hati, ada perangkap di dalam kesibukan kita. Di tengah-tengah fokus kita sudah berlain kepada perkara yang lain saudaraku, maka itu yang akan menjadi perangkap menghancurkan hidup kita. Bisa mengerti saudaraku? Amin. Oke, lanjut. Nah, ini lebih dalam lagi saudaraku. Lanjut ya, multimedia. Perhatikan apa yang diucapkan oleh Marta. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Wah, ini kesibukan Marta nih sudah mulai mengubah persepsinya Marta tentang Tuhan Yesus. Padahal dia yang nyambut loh, dia yang ngundang loh. Mari Tuhan, masuk ke rumahku. Mari Tuhan, aku siapkan hidangan. Tapi begitu dia sibuk, sementara dia sibuk, dia ngelihat adiknya si Maria duduk di bawah kaki Tuhan, diem aja gitu kan. Lalu dia mulai mengubah persepsinya. Ada mulai, kok Tuhan begitu sih? Gua sibuk sendirian, kok nggak dibantuin? Itu si Maria nggak mau bantuin, kok diem aja? Orang tegur dong. Persepsinya tentang Tuhan sudah mulai berubah. Halo, hati-hati loh. Ya, kita jangan sampai terjebak seperti Marta. Bahkan Marta berani mengatur Tuhan. Ya, apa dia bilang apa? Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Dia mulai atur-atur Tuhan. Hati-hati dengan jebakan, dengan perangkap kesibukan. Ya, aktivitas yang baik sekalipun dapat menjadi perangkap yang menghancurkan hidup kita apabila menggantikan waktunya bersama dengan Tuhan. Akan menjadi sebuah perangkap, sekalipun itu aktivitas yang baik. Melayani baik gak? Baik. Tapi kalau pelayanan itu fokusnya sudah bergeser saudaraku, ya, itu akan jadi perangkap yang menghancurkan hidup kita. Waktu fokusnya udah berubah. Waktu kita bukan beri waktu kita, bukan beri yang terbaik untuk Tuhan, tapi kepada perkara yang lain. Itu akan jadi perangkap buat kita.
Oke, lanjut biar lebih jelas saudaraku. Ya, banyak orang percaya yang mau melayani Tuhan tetapi sedikit yang memberikan waktunya untuk menikmati hadirat Tuhan. Kesibukan tanpa keintiman dengan Tuhan. Ya, kesibukan yang fokusnya akhirnya lari daripada kebenaran dari Tuhan saudaraku. Hanya menghasilkan apa? Kelelahan, keluhan, kekecewaan, iri hati, membandingkan diri dengan orang lain, menyalahkan orang lain, dan kehilangan sukacita. Lu tahu nggak? Gua kerja nih dari pagi sampai malam. Lu tahu nggak buat siapa? Buat lu sama anak-anak. Wah, keren kan? Ayo suami-suami yang ngomong kayak begitu, hati-hati. Anda sudah terjebak dalam jebakan Batman. Jebakan Batman. Artinya fokus kita sudah mulai berubah. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat bukan lagi untuk Tuhan. Tapi kita sudah terjebak dalam perangkap kesibukan kita. Ya, kalau kita sudah beralih fokus kita, ya, kita tidak lagi beri untuk Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang hanya akan menghasilkan kelelahan, keluhan, kekecewaan, ngelihat orang lain, kok dia begitu? Kok gue begini? Ya, akan jadi iri hati, banding-bandingkan diri dengan orang lain. Hari ini saudaraku, firman Tuhan mau ingatkan kita, biar kita mau bukan sekedar hanya melayani, tapi beri waktu yang terbaik. Biar fokus kita terus tertuju hanya kepada Tuhan. Ya, jangan hanya bekerja, jangan hanya melayani, tapi beri waktu yang terbaik. Yang terutama, prioritas yang benar dalam hidup ini. Apa? Mengutamakan hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, biar kita boleh menjadi pribadi yang semakin hari semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kalau mau kasih tepuk tangan lah, jangan nanggung-nanggung. Kasih tepuk tangan ragu-ragu. Oke, kita akan angkat pujian seperti wanita yang mengurapinya. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Katakan sekali lagi, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Yuk kita lagi berdiri bersama. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan
tetap setia melayani-Mu, tetap setia, ku tetap setia melayani-Mu, ku tetap setia melayani-Mu. Bapak, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh belajar kembali akan firman-Mu supaya kami memberi prioritas yang benar dalam hidup ini. Mengutamakan hadirat Tuhan. Karena hari ini firman Tuhan ingatkan kami. Biar kami boleh menjadi pribadi yang suka duduk dekat kaki Tuhan. Mengambil posisi sebagai seorang murid yang memberikan waktu yang terbaik. Berhenti dari aktivitas, berhenti dari kesibukan. Untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menikmati perkataan Tuhan. Biar kami punya kerinduan, hati yang haus dan lapar. Mau belajar, mau mengerti keinginan hati Tuhan. Punya kerinduan untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Hari ini kami tahu, karena duduk dekat di bawah kaki Tuhan adalah bagian yang terbaik. Sebuah warisan yang hanya diberikan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kami membangun sebuah relasi yang intim dengan Tuhan. Bagian yang terbaik karena duduk dekat di bawah kaki Tuhan punya nilai sampai kepada kekekalan. Bahkan yang kedua, hari ini firman Tuhan ingatkan kami untuk mewaspadai perangkap kesibukan. Tanpa kami sadari seringkali fokus kami bergeser di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah aktivitas pelayanan kami. Fokus kami kehilangan fokus, bukan lagi memandang kepada Kristus, bukan lagi menikmati hadirat Tuhan di dalam pekerjaan kami, di dalam aktivitas kami, dalam kegiatan kami. Tapi justru kami mencari perkara-perkara yang lain. Kami menjadi pribadi yang terpecah fokus kami. Kami menjadi pribadi yang akhirnya kehilangan daripada sebuah hal yang terpenting, yaitu Tuhan sendiri. Hari ini biar kami boleh tetap mengerti bagian kami yang terbaik adalah Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan, kami sungguh-sungguh mau menjadi pribadi yang memberikan waktu, memberikan bagian yang prioritas utama dalam hidup kami untuk cari Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kesibukan kami tanpa keintiman dengan Tuhan, kesibukan kami akan beralih fokus yang hanya akan menghasilkan kepada kekecewaan, keluhan, kelelahan, iri hati, menyalahkan orang lain, kehilangan sukacita. Hari ini Tuhan, kami mau terus memilih prioritas yang benar, mengutamakan hadirat Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu, biar firman-Mu lebih lagi berbicara lebih dalam lagi buat setiap kami, dimeteraikan dalam setiap hidup kami. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati firman Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan bersama dengan saya, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati kita semua. Tuhan berkati Pak Gembala, sudah memberkati kami semua jemaat Tuhan. Dan kita percaya buat berkat Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Mari siapkan persembahan kita yang terbaik untuk di minggu ini. Kita bawa persembahan baik lewat kris di bangku Bapak Ibu atau langsung lewat amplop yang tersedia. Kita berdoa, kami bersyukur buat firman Tuhan yang meneguhkan hidup kami, yang memberkati hari-hari kami dengan limpah. Dan kami percaya buat kasih firman-Mu itu terus akan menerangi jalan kami. Dan saat ini juga kami mau bawa persembahan yang terbaik dalam rumah Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap uang yang kami persiapkan dan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.
Amin. Mari Bapak Ibu kita bawa yang terbaik bagi Tuhan sambil naikkan pujian bagi Tuhan kita yang baik. Jawab. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kelayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila dapat itu karenanya, bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya, bila engkau dipakainya, bila aku dipakainya. Tuhan memberkati seluruh persembahan jemaat Tuhan. Selamat datang Pak Iwan dan keluarga Ibu Ria dan anak. Selamat datang sebagai tamu. Beliau ada di GBI Geraha Raya ya. Tuhan berkati. Selamat datang kepada Mama Angel. Bukan Angel ya. Tapi mamanya Angel. Pada saat ini selamat datang, boleh berdiri Ibu. Nah ini. Selamat datang dalam keluarga besar GBI Katariso. Bila Mama Angel, saya bukan Ibu Angel, mamanya Angel belum ada tempat ibadah yang tetap, boleh bersama dengan kami beribadah tempat ini. Mungkin ada yang lain yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangan? Oh, selamat datang. Oh, selamat datang, boleh berdiri? Iya, berdua selamat datang dalam gereja ya. Nanti saya katakan tolong dicatat ya. Ya, selamat datang. Jika belum ada tempat yang menetap dalam ibadahnya, boleh tempat ini. Dan juga kalau masih muda, juga boleh ada di tempat ini, juga ada komisi di pemuda. Dan Tuhan memberkati kita semua, kita saksikan warta jemaat. Pujian syukurku ku naikkan bagimu. Shalom Jemaat GBI Katariso. Warta Jemaat tanggal 19 Juli 2026. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katariso atau melalui QR Code yang sudah disediakan. Ibadah terobosan doa dan puasa setiap hari Rabu pukul 19.30 malam di gereja. Info ibadah Komsel. Komsel Ebenezer diadakan pada hari Kamis tanggal 30 Juli pukul 19.30 malam di rumah Bapak Gembala. Komsel Gracia diadakan pada hari Jumat tanggal 31 Juli pukul 19.30 malam. Tempat akan diinfokan via WA. Komsel Agape diadakan pada hari Jumat tanggal 24 Juli pukul 19.30 malam di rumah Bapak Parlin. Ibadah doa pagi via Zoom setiap hari Sabtu pukul 5.30 pagi. Ibadah WBI
diadakan pada hari Sabtu, minggu pertama dan ketiga, pukul 15.30 di gereja. Ibadah kompak diadakan pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli, pukul 19 malam di gereja. Mari bergabung dalam ibadah KAG, Katarizo Arrow Generation, setiap hari Sabtu, pukul 18 malam, di gereja. Ibadah KM2. Bagi kaum dewasa muda, mari bergabung setiap hari Sabtu 1 bulan sekali, pukul 17 sore. Tempat akan diinfokan via WA. Ibadah Katarizo Kids. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu, pukul 9.30 pagi di gereja. Ibadah Raya Minggu GBI Katarizo diadakan 3 kali, ibadah raya 1 pada pukul 7 pagi, ibadah raya 2 pada pukul 9.30 pagi, dan ibadah raya 3 pada pukul 16 sore. Mari bergabung dalam ibadah raya tanggal 26 Juli 2026. Ibadah raya 1 dan 2 dilayani oleh Pendeta Thomas Riwu MTH. Ibadah raya 3 dilayani oleh PDP Dr. Hendrik Sianipar, MAG. Selamat ulang tahun kepada jemaat GBI Katarizo yang bertambah usia pada minggu ini. Ibu Heavy Teresia, Bapak David Kaban, Ibu Entri. Panjang umur, sehat badannya dan bertumbuh dalam kasih Kristus. Diinfokan, kelas homiletika dan hermeneutik. Pertemuan selanjutnya, Selasa, tanggal 21 Juli, pukul 19.30 malam di gereja. Sekolah Injil Liburan Katarizo Kids akan diadakan Silky to 2026, tanggal 25 Juli dan tanggal 1 Agustus 2026, pukul 9 pagi sampai 3 sore di gereja. Info pendaftaran silahkan menghubungi guru sekolah minggu atau panitia acara. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kontak-kontak yang ada. Terima kasih untuk semua pelayan yang telah melayani. Demikian warta minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Ibu Heavy Teresia, buat Bapak David Kaban dan Ibu Entri. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Baik, sekali lagi diinformasikan buat para pria, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 ini, jam 7 malam di gereja ada ibadah kompak komunitas pria Katarizo. Mari bergabung, dan untuk Sabtu ini hamba Tuhan yang akan berbicara adalah Pendeta Madia Samuel Nindito MTH. Dan diinformasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang berminat untuk belajar berkhotbah, mari bergabung ya. Kelas sudah berjalan 1 kali untuk hermeneutik ya. Hermeneutik itu ilmu tafsir Alkitab, dan nanti kita baru belajar homiletikanya, ilmu seni berkhotbahnya ya. Jadi sekali lagi yang mau belajar khotbah ya, supaya kita banyak memiliki pengkhotbah nanti yang bagus, bisa melayani gitu ya, untuk di komisi maupun juga bisa sampai di tingkat yang umum gitu ya. Oke. Itu saja yang perlu ditekankan. Kita akan akhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari nyatakan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kami boleh datang beribadah kepadamu pagi hari ini. Kami menikmati pujian penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang hadir, Engkau yang bersemayam, Engkau yang bertahta di atasnya. Dan kami percaya
Kehadiran-Mu cukup buat kami, sebab di mana Roh Allah hadir, di situ terjadi kemerdekaan. Kami percaya ketika kami tinggalkan ruangan ini, berbeda di saat kami datang. Sebab di tempat ini Tuhan sudah melawat hidup kami, membaharui kami, menyegarkan roh, jiwa dan tubuh kami, memerdekakan dan melepaskan kami, bahkan menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami keluar dari tempat ini, kami bawa kemenangan, sukacita, damai sejahtera, bahkan kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau memberkati semua hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan, yang hari ini melayani pekerjaan-Mu tidak terkecuali. Apapun yang kami kerjakan buat Tuhan, Tuhan Engkau yang memberkatinya. Jerilah kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Allah memperhitungkannya buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari Engkau memberkati buat saudara-saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini. Buat Ibu Hevi Teresia, buat Bapak David Kaban, buat Ibu Entri. Kami percaya Tuhan, segala harapan, kerinduan, cita-cita, masa depan mereka, Allah sumber kehidupan melimpahkan berkat dan karunia-Mu sehingga menggenapi harapan mereka. Bahkan kami berdoa, pemeliharaan, perlindungan, penjagaan dari Tuhan menyertai kesehatan dan melindungi mereka supaya senantiasa sehat dan baik selalu. Kami berdoa mereka tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup semakin mengasihi dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berdoa buat gereja-Mu Tuhan, GBI Katariso di Taman Polres Gaga ini. Kami percaya wadah ini akan Tuhan pakai menjadi satu wadah yang besar untuk menjangkau banyak jiwa. Kami percaya melalui tempat ini kami boleh bertumbuh, didewasakan bersama-sama menjadi umat yang kudus milik kepunyaan Tuhan sendiri. Kami boleh bertumbuh dalam kedewasaan penuh seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, mari Engkau memberkati bangsa negara kami Indonesia. Kami bersatu hati memberkati tanah air kami, bangsa kami, memberkati pemerintahan kami, supaya mereka memerintah dengan hati yang takut akan Tuhan, menjalankan roda pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya, membawa sejahtera bagi bangsa ini. Tuhan berikan keamanan, damai sejahtera, Tuhan menguasai, menjaga stabilitas nasional dengan baik di dalam anugerah berkat nama Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati pelayan pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat, khususnya di Indonesia ini Tuhan. Engkau memberkati gereja-gereja-Mu, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan. Biar Indonesia semakin banyak jiwa yang dimenangkan buat Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bahkan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami akan pulang, kami bawa kemenangan dari Tuhan. Apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, tangan Allah ada selalu di atasnya. Memberkati semua apa yang kami kerjakan dalam kebenaran firman-Mu, dijadikan Tuhan berhasil dan beruntung. Kami percaya ada sukacita, ada damai sejahtera yang melingkupi hidup kami. Ada perlindungan, pagar Allah menjaga kami, keluar masuk kami dari rumah kami dan dimanapun kami berada. Terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami, menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang penuh sejahtera. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua, tetap semangat dalam